Halo, perkenalkan nama gua Ado. Gua penyuka game FM 2008. Ini gua mau share taktik yang mainnya kayak Barca ini, tapi agak counter attack. Gua udah hampir 8 tahun main FM 2008 dan ini adalah engine yang paling susah dikalahin ya. Manajer-manajer main di FM 2008 lu harus tahu filosofi taktik eh, bola dalam dunia nyata baru bisa lo aplikasikan ke sini. Jadi kalau pakai standar bisa-bisa aja sih, tapi mainnya tidak menarik, tidak bakal terlihat cantik kayak Pep Guardiola kayak di Barca atau misalkan dan benar hidup gitu. Makanya gue pengen share nih taktiknya seperti ini ngomong-ngomong musim ketiga promosi dari championship. Dulu gue menang, eh, lihat klasmen dulu ya. Klasmen baru satu kali kalah sama MU, itu juga kalahnya karena si Alan Tate ini kartu merah. Nih, dia kartu merah, kalah. Terus terakhir ngalahin West Brom 5-1. Ini Luis Suarez baru gue beli dari Ajax, dia hat trick dia. Musim ini beli pemain barunya itu karena dapat duit 25 juta pound, jadi gue beli Eden Hazard, terus masih murah ini dari Lyon, terus Luis Suarez pemain barunya, terus siapa, Antonio Valencia. Ini dia di sini posisinya sayap kanan, tapi gue paksa jadi bek kanan dan itu it works karena dia versatility-nya lumayan bagus. Nah, balik lagi ke taktik, dan gue pernah ngalahin, walaupun di load ya, karena di final itu susah banget ngalahin Jose Mourinho di Chelsea season kedua dengan taktik. Sebelum ke taktik yang agak rumit, kalau pemainnya memang dia masih standar-standar pemain-pemain bapuk, itu usahain taktiknya jangan terlalu dibikin modifikasi, pakai taktik yang standar aja, kasih instruction individu buat pemain-pemain yang menonjol. Ini gue ngalahin MU, si Golemboza nih jago banget, walaupun statistiknya kayak gini dia jago banget. Gue jual ke Ayak aja tukeran sama Luis Suarez, formasinya masih kayak gini. Puasa Losa dijual ke Ayak. Terus siapa lagi, pemainnya bener-bener pemain-pemain biasa bapuk. Ander Herrera juga masih jelek, tapi bisa ngalahin MU dengan statistik kayak gini, pemainnya yang ada Carlos Tevez kayak gini nih. Terus di final gua Chelsea dengan taktik yang sangat negatif football. Ini deepnya dibikin dulu paling bawah, bertahan di sini. Ini gaya Conte nih, ini taktik gaya Conte, dan bisa ngalahin Chelsea dengan keberuntungan. Free kick dia golnya, si Birkir Bejanarsson kayak gini, lihat. Sedangkan dia menit terakhir kartu merah, menarik. Pemain-pemainnya gila semua. Van der Vaart, oh bayang nggak kalau pakai default taktik ini kayak gimana. Kita lihat overview, lihat golnya. Ini jago banget, free kick keberuntungan banget. Udah 5 menit kita belum ke taktik, nanti di skip saja. Ini karena baru pertama, excited banget mau cerita tentang game ini. Mana disuruh ngeload komputernya, bodoh banget ini loading nih. Wih, menit terakhir menangin Carling Cup, itu bangga banget. Kita balik lagi ke taktiknya seperti ini nih. Ini 4-4-3 normalnya dari sini, 4-4-3 normal, cuman ada beberapa mod tweak untuk corner,
sama defense corner, attacking corner. Dia ada dua pemain yang lurk, harusnya jangan ini, salah ini. Ada satu deep, selebihnya masuk di kotak penalti ini. Siapa? Ander Herrera ini, stay back Ibn Did aja. Nah, untuk taktik standarnya seperti ini aja. Kenapa seperti ini? Karena dia harus ngejaga balancing. Kalau di FM 2008 itu ada rule utama, yaitu 2-6-2 rules. Mirip kayak 6 second rule-nya Pep Guardiola, yaitu kalau gue biasanya sih filosofinya dua pemain menyerang, mentality yang 6 ini di sini harus sama dua lagi bertahan. Jadi untuk konektivitas antar lininya terjaga. Cuman di sini gue nggak berlakuin itu, walaupun filosofinya agak sedikit sama, bikin balancing semua, tapi possession, full possession kita lihat ya, fixtures pertandingan terakhir. Nanti kita share Arsenal juga match stat-nya. Swansea lihat 15 shoot, on targetnya 13, off targetnya cuma 2, possessionnya 56. Luar biasa. Jadi taktiknya seperti ini, mentalitinya 1, 11, 12, 13 14 itu attacking. Ini normal, passingnya dropin dikit, sama weightnya agak melebar sedikit, kasih target man si Suarez. Target man malah belum dikasih gitu. Nah, untuk player instruction ini yang paling penting. Untuk kiper sebenarnya modelnya seperti ini. Jadi dia quick throw, cepet ngalirin bola. Di sini gua kasih free roll sama hold up ball, jadi seolah-olah sweeper kiper lah. Nah, untuk bek kanan ini si Jimmy Hedge ini kasih run with ball, karena dia akan overlapping Janarson di sini. Sedangkan untuk bek kirinya gue bikin false fullback, kasih free roll masuk ke dalam. Selain nge-crossing ke sini, dia juga throw ball ke sini untuk ngebantu Alan Tate di sini holding di midfielder. Jadi di tengah itu nanti ada 1, 2, 3, 4 menguasai lini tengah. Ini karena 2 di sini si false fullback, dia versus 2 midfielder orang. Biasanya kan orang 4-4-2. Jadi kita menang telak penguasaan tengahnya, gitu filosofinya. Dan ini si Hazard ini harus inverted, nusuk ke dalam karena dia posisinya. Nah, kalau di FM yang baru-baru inverted itu kan tinggal setting aja. Ini kita lihat harus, kalau mau pasang inverted dia lihat posisinya di sini. Nah, dia masuk ke dalam, ada AMC-nya, pas otomatis kalau pasang setting instructor yang benar, dia bakal jadi inverted winger. Jadi untuk inverted winger gaya gua, si Eden Hazard itu dia creative freedomnya match, harus passing pendek dan ada whole pitch ini. Jadi ini Suarez, Hazard, dan Richarlison sama Rodriguez, 4 pemain depan ini dia harus counter pressing, gegen pressing. Jadi dipasang closing down 4 pemain ini, karena untuk mengambil bola lebih cepat dan bikin serangan balik. Sedangkan selebihnya closing down-nya ada di on half aja, di belakang aja, mundur dulu. Tapi ketika dia nyerang, kita gegen pressing seperti ini. Strikernya seperti ini aja, sayap kiri counter inverted winger masuk ke dalam, sayap kanannya nggak pakai
run with ball, nggak pakai run with wall dan crossing, karena nanti Anthony Valencia ini akan overlap ke depan, si Jimmy Hedge ini akan overlap ke depan. Sedangkan dua gelandang ini, satu gelandang playmaker Ander Herrera di sini, gelandang playmaker atau deep playmaker seperti ini. Jadi dia lebih di free roll, kemudian mentalitinya dibikin standar agar dia enggak, kalau di FM 2008 dikasih free roll itu dia bakal roaming ke atas, tapi kalau ditahan sama mentality dia masih bisa deep ke bawah. Sedangkan Rodriguez itu advance playmaker, jadi dia naik ke atas. Ngumpannya dia bisa direct dan run with ball. Sedangkan yang tadi dia ngatur serangan, jadi dia nanti akan ngumpan ke depan dan ngumpan ke si Alan Tate atau ngumpan ke Pamadukah ini. Nah, untuk ini juga baru Thiago Silva gue beli, posisinya seperti ini. Satu, filosofinya ada dua back yang covering. Thiago Silva dia covering, closing down, dia maju ke depan walaupun dia main mark. Tapi satunya lagi itu filosofi di FM ya, satunya lagi ini harusnya on area. Jadi dia gua kasih free roll, jadi si Pamadukah ini pergerakannya bisa ke kanan. Kalau misalkan Jimmy Hedge naik ke atas, Jimmy Hedge ada di sini, dia bisa ke kanan untuk nge-cover di sini. Jadi dikasih free roll dan run with ball. Nah, untuk Alan Tate holding midfielder, kasih hold up ball, tapi kalau mau counter ini gak usah itu. Dan kasih closing down-nya hold pitch, beda sama dua gelandang pengatur serangan ini. James Rodriguez juga hold pitch, jadi dia akan counter pressing, kicker pressing. James Rodriguez nya kayak gini nih, tapi luar biasa, masih dengan statistik kayak gitu bisa menghajar tim-tim papan atas. Nanti gua share ya pertandingan lawan Arsenal ya, bagaimana kita ngelawan Arsenal dengan tim-tim yang pemain yang menakutkan. Benar, masih gila di sini. Adebayor gila bener, jauh sama statistik pemain kita. Nah, kita bakal ngadepin Arsenal. Ini Arsenalnya di sini. Musim ketiga udah bukan Arsene Wenger, ganti Philip Magath karena gagal juaranya masih tetap MU. Tapi Felix Magath ini juga pernah mengantarkan Bayern Munchen juara. Jadi ini bukan tim sembarangan dengan statistik yang sangat menakutkan. Kita coba ya, ini sekali jadi. Kalau memang harusnya dengan taktik yang gua bikin bisa ngalahin Arsenal. Kalau memang kalah ya kita lihat aja nanti line up-nya. Pilih yang udah biasa. Di sini Salvatore Sirigu, ini jago banget untuk umuran 22, walaupun pertandingan terakhir 5 dia menang tapi dia bikin blunder. Terus Anthony Valencia untuk wingbacknya gue paksa jadi back low di sini. Terus back kirinya si Ibrahim Tol, ini juga pemain murah yang sangat luar biasa. Dia inverted fullback masuk ke dalam. Terus dua backnya musim ini kebetulan dapat dua back tangguh, yaitu Pamadukah. Dia pengen pindah klub walaupun jadi kapten karena klub Gurem baru promosi. Sama Thiago Silva diberi dari Fluminense 10,5. Ini pembelian asli nih. Kemudian defensive midfieldernya pemain bawaan
si Tudur Jones, karena coach-coachnya bagus-bagus dia statistiknya jadi cepet naik. Kemudian untuk tengahnya ini ada pemain editan sebenarnya, cuman statistiknya ya biasa aja. Gak digede-gedein. Lihat composure, concentration, determinasinya aja yang penting gede. Terus James Rodriguez, wah ini midfielder playmaker masih 18 tahun. Sayap kiri ada Eden Hazard, masih statistik masih kayak gini. Sayap kanan ada Nabil Elzar, dibeli dari Liverpool. Ini dipinjam, kemudian pakai klausul paten pinjam, terus dia berkembang. Terus target man-nya Luis Suarez, wah mantap, ini yang harus jadi andalan. Jadi Luis Suarez seperti ini saja settingannya, kemudian inverted wingernya, kemudian ini ada winger, terus advanced playmaker, kemudian deep lying playmaker, harusnya deep lying sini sih, tapi gue pengen dia nyerang juga. Kemudian ini ada holding midfielder. Kemudian ini ada stopper, bukan stopper ya, kalau yang ini lebih ke ball playing defender. Oke, kita coba apakah kita bisa menang melawan Arsenal. Jadi Lusic ini back musim lalu, tua tapi jago-jago dua-duanya. Ini sebelum ada Pak Maudoka sama Thiago Silva, itu andalannya. Kita cobain ya, let's bring it on. Oke, submit. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baca analitiknya, formasinya dia 4-4-2 seperti biasa, Robin 4 versi sama Theo Walcott. Tim Talk ini harus sangat berperan. Kalau kayak gini, walaupun di home, kita cari aman aja. For the fans. Kemudian ada oppositionnya, Robin van Persie harus di closing down sama tight marking, sedangkan Theo Walcott tackle, so to right foot. Taktiknya sudah, kita play ya. Oke. Target man Suarez, playmaker Ado Herrera sama James Rodriguez. Oke, let's go. Play. Ya, Danielson dari awal dia udah feeling pressure. Kita ngandelin counter attack saja. Kita coba, ya. Lihat dia pergerakan Rodriguez bagus, terobosan. Lihat nomor 10 di playing playmakernya, dia bisa maju mundur ke depan untuk mengambil bola. Nyerang juga nomor 10 ini. Setting dari corner harus tahu kita bisa menang dengan memaksimalkan set piece dari corner. Bagaimana kita lihat Arsenal, kita acak-acak pertahanannya, corner lagi gagal. Ini videonya jadi lama banget ya. Lihat kayak gimana Elzar, dia winger, dia dua-duanya, jadi yang inverted sayap kiri aja. Kenapa harus ada inverted? Karena kita ingin mainnya walaupun dengan setting standar lebih ke tight, lebih ke umpan-umpan pendek dan pressing ketat, lalu umpan cepat menguasai bola dan counter. Berbahaya lagi sekali ini Van Persie. Kita masih unggul karena set piece. Lihat, ini playmakernya, lihat, masih mengandalkan serangan kanan.
bisa optimalkan winger kanan, karena yang sebelah kiri itu dia inverted semua. Wah, langsung Hajar, gila, Hajar itu harusnya jadi gol ya, peluang ya, karena finishingnya masih jelek. Nah, ketika diserang hampir semua gelandang, drop ke bawah, build up dengan cepat. Kemudian apabila bola di sini, dia langsung, nah Suarez langsung pressing dekat. Wah, yang ini juga pressing. Hajar nih, nomor 27. Agak susah memang nembus pertahanan tim sekelas Arsenal, apalagi mencuri gol, karena dia menyerang walaupun konversi ternyata bisa dijebol. Sirigu bagus sekali. Alexander Lab ini ada deflect sedikit, dan Thiago Silva gagal mengantisipasi serangan umpan dari sebelah kiri. Dieksploitasi karena kita nyerangnya juga dari kanan, akhirnya mereka nyerangnya dari kiri. Jelek sekali Valencia. Nah, dia ngebantu banget nih gelandang nomor 10. Memang akan sulit menghadapi tim sekelas Arsenal walaupun di kandang. Kita agak susah untuk mencari bola ya, buat peluang-peluang. Oke, langsung saja. Masih fit sepertinya, belum ada yang cedera. Ini terlihat permainan yang tidak berkembang sih, biasanya nggak seperti ini, karena memang timnya juga tim gede, melakukan pressing. Cantik sekali, tidak bisa dimanfaatkan. Lihat bagaimana inverted winger Hajar masuk ke dalam, kasih satu sentuhan dari Suarez, dia persis seperti false nine, ke bawah dulu baru ngasih umpan ke atas dan dieksekusi dengan baik oleh Eden Hajar. Nah, seperti itu formasinya. Gila nggak bisa, walaupun di kandang bisa ngalahin sekelas Arsenal, ini baru promosi timnya. Dua pemain langsung ya pressing tadi, Hajar sama Rodriguez. Kalau lu ngikutin taktik manual, taktik yang default dari komputer, nggak bakalan bisa kayak gini. Apabila diserang ngedrop semua, bertahan dengan zonal marking yang ketat, kita masih unggul. Menit 63 biasanya sih yang staminanya kurang, walaupun ini tapi masih agak bagus. Ini kita ganti sama Ander Herrera, playmaker juga dia. Terus ada lagi yang diganti, Anthony Valencia. Karena sudah menang, kita harus bertahan sedikit dengan si Hutch, main muda, masih 19 tahun. Lumayan lah ya, walaupun markingnya 7, tackle-nya 12, setidaknya dia agak defensive minded. Cantik sekali permainan Arsenal ini. Ya, Suarez masih bisa diantisipasi. Lu coba deh pakai taktik biasa, udah jebol dari tadi. Oke, Jimmy Hutch bagus sekali dia,
crossing dari dalam, crossing lagi dari dalam. Wah, oke. Arsenalnya nyerang abis, tapi masih belum bisa. Wah, menembus pertahanan. Suarez mati 3-1. Wah, coba lu bayangin. Very nice and disappearing. Gila. Bubuk Arsenal yang nggak ada apa-apanya. Oh, dia langsung rubah taktik 4-4-2, 4-2-4. Kita ganti Nabil Elzar 8, dia bagus. Pemain idola saya nih, Birkir Bejanarsson, pahlawan di Carling Cup. Mantap sekali match stat-nya, bener-bener mendominasi walaupun ball possession kita kalah ya, 2% ya. Cuman lihat shoot on target jauh sekali, passing complete masih kalah 6-2, crossing complete menang, tackle-nya masih pasti menang, header-nya juga menang padahal pemain pendek-pendek. Sekian yang buat pencipta FM old school ini, sangat menikmati sekali.